Siapa Sultan Agung, dan apa yang membuat mimpinya tentang persatuan begitu kuat? Tahun 1628. Suasana di kepulauan ini tegang saat Sultan Agung, pemimpin visioner dari Kesultanan Mataram, mengincar Batavia, benteng perusahaan Hindia Timur Belanda. Mimpinya jelas, menyatukan Nusantara di bawah satu kekuasaan, membebaskannya dari penjajah asing. Sultan Agung bukan raja biasa. Dia adalah orang yang kuat secara militer dan memiliki kedalaman spiritual. Bertekad untuk membebaskan Jawa dari dominasi asing, dia melihat Batavia sebagai kunci dari visinya yang besar. Para penasihat agung memperingatkannya tentang pertahanan benteng yang tangguh, tetapi tekadnya lebih menyala daripada matahari pagi. Pelabuhan Batavia yang ramai, dikelilingi oleh tembok yang menjulang tinggi dan dipersenjatai dengan meriam Belanda, tampaknya tidak bisa ditembus. Itu adalah benteng yang lahir dari kecerdikan Eropa tetapi rentan terhadap pengepungan. Sebaliknya, dataran Mataram dipenuhi dengan persiapan, tentara mengasah pedang mereka, pandai besi menempa senjata, dan ahli strategi meneliti peta. Saat matahari terbit di Cakrawala, pasukan Mataram memulai perjalanan berbahaya mereka menuju Batavia. Suara kaki berbaris, ritme drum yang stabil, dan dentingan senjata sesekali memenuhi udara. Sultan Agung memimpin pasukannya, lautan prajurit yang bertekad membentang di seluruh daratan, berharap untuk menutup jarak antara mereka dan tujuan mereka. Tapi jalannya panjang dan penuh dengan bahaya, hutan lebat yang penuh dengan makhluk berbisa, dan sungai yang menguji kekuatan dan kesabaran mereka. Meski menghadapi banyak tantangan, kepemimpinan Sultan Agung tak tergoyahkan. Komandannya bergerak bersama-sama, menawarkan kata-kata penyemangat kepada para prajurit. Nasib kesultanan tampaknya bergantung pada dorongan monumental ini. Setelah berminggu-minggu berbaris melalui medan yang tak kenal ampun, pasukan Sultan Agung akhirnya mencapai pinggiran Batavia. Saat mereka mendekat, tembok megah benteng Belanda menjulang seperti raksasa, melemparkan bayangan panjang di atas tanah. Perusahaan Hindia Timur Belanda telah membentengi Batavia dengan pertahanan besar-besaran. Tembok yang menjulang tinggi, meriam yang diposisikan di benteng, dan tentara yang siap menghadapi tantangan apapun. Saat pasukan Sultan Agung mendirikan perkemahan, gelombang semangat bercampur dengan kecemasan. Suara terompet perang menggema di udara, menandakan dimulainya pengepungan. Namun, meskipun jumlah mereka banyak, pasukan Mataram belum pernah menghadapi musuh yang begitu lengkap persenjataannya, dan keraguan mulai merayap ke dalam pikiran mereka. Sultan Agung merasakan perubahan itu, mengumpulkan anak buahnya dengan suaranya yang kuat dan tegas, mengingatkan mereka akan tugas mereka untuk kerajaan dan impian akan kepulauan yang bersatu. Pasukan Mataram, yang sudah siap untuk menyerang, mengarahkan pandangan mereka ke gerbang Batavia. Serangan pertama adalah pameran kekuatan kasar, menara pengepungan besar digulirkan maju, para prajurit di bawahnya meneriakkan seruan perang. Ram pemukul, dengan kepala besi yang berkilau di bawah sinar matahari, menghantam gerbang, mengguncang tanah di bawah kaki mereka. Tapi Belanda sudah siap. Meriam mereka menggelegar, mengirim proyektil mematikan ke arah tentara yang maju. Pasukan Mataram berlindung, tapi tembakan Belanda yang menakutkan terus-menerus. Sultan Agung berdiri tegak, melihat pasukannya maju meski ada korban. Hatinya terbakar dengan keyakinan bahwa pertempuran ini adalah takdirnya, tapi dia bisa melihat biaya di mata anak buahnya. Gelombang pertama goyah, tapi tekad Sultan tidak pernah goyah. Hari-hari berubah menjadi minggu, dan pengepungan terus berlanjut. Pasukan Mataram, meskipun teguh, mulai merasakan beban situasi mereka. Persediaan, makanan, air, dan amunisi mulai menipis. Hutan, yang dulunya penuh kehidupan, tidak lagi menawarkan banyak makanan, dan cuacanya keras, semakin menurunkan semangat. Penyakit mulai merayap, merenggut nyawa para prajurit yang telah berjuang dengan gagah berani hanya beberapa hari sebelumnya. Kelembaban yang padat membuat udara tebal dan mencekik, dan para prajurit terus-menerus gelisah. Sultan Agung, meskipun terbebani oleh beban kepemimpinan, menolak untuk menunjukkan kelemahan. Jenderal-jenderalnya berbisik di antara mereka, menyarankan untuk mundur, tetapi wajah Agung tampak tegas dengan tekad. Kita tidak akan pergi sampai Batavia jatuh, katanya, meskipun suaranya bergetar dalam panas yang menyengat.
Orang-orang itu mulai meragukan apakah kehendak Sultan mereka cukup untuk menopang mereka. Terlepas dari desakan Sultan Agung untuk terus maju, kenyataan pahit perang mulai memakan korban. Setelah satu pertempuran yang sangat mengerikan di mana pasukan Mataram kehilangan beberapa posisi kunci, penasihat senior Sultan Agung akhirnya meyakinkannya bahwa mundur itu perlu. Belanda sudah terbukti tangguh, dan pasukan Mataram tidak bisa mengorbankan lebih banyak lagi. Hati Sultan Agung terasa berat saat dia memberi perintah untuk mundur. Para prajurit, yang kelelahan dan putus asa, membongkar tenda mereka, suara mundur bertentangan dengan semangat mereka sebelumnya. Saat tentara Mataram mundur ke dalam hutan, kekalahan itu terasa nyata. Namun, pikiran Sultan Agung tidak pernah berhenti berputar. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan kemunduran ini mendefinisikannya. Kami akan kembali, janjinya. Suaranya dingin dengan tekad. Mimpi tentang Batavia belum berakhir. Kembali ke Mataram yang aman, Sultan Agung menganggap kegagalan pengepungan sebagai pukulan pribadi. Dia menghabiskan malam yang panjang mempelajari peta, berkonsultasi dengan ahli strateginya, dan mengamati bintang-bintang dalam kontemplasi yang tenang. Kekalahan itu sangat membebani dirinya, tapi pikirannya terus bekerja tanpa henti untuk mencari solusi baru. Belanda terbukti terlalu kuat, terlalu cerdik untuk diserang langsung. Mungkin sudah saatnya untuk memikirkan kembali strateginya. Penasihat militernya menyarankan untuk memperkuat aliansi dengan penguasa lokal lainnya, sementara pembimbing spiritualnya mengingatkannya bahwa ketekunan adalah kuncinya. Sultan Agung mulai mengadopsi taktik baru, berfokus pada intelijen, kejutan, dan tipu muslihat. Pertempuran ini belum berakhir, gumamnya pada dirinya sendiri saat dia bersiap untuk serangan kedua yang lebih licik. Kekalahan itu hanya memperkuat tekadnya. Pada tahun 1629, Sultan Agung sekali lagi mengerahkan pasukannya untuk serangan kedua. Kali ini, dia siap tidak hanya untuk konfrontasi langsung tetapi untuk jangka panjang. Pasukan Mataram sekarang diperlengkapi dengan lebih baik, dengan lebih banyak persediaan dan jaringan mata-mata yang luas untuk menyusup ke pertahanan Batavia. Strateginya berbeda. Alih-alih meluncurkan serangan frontal penuh, Sultan Agung merencanakan perang gesekan yang dirancang untuk melemahkan pasukan Belanda dari waktu ke waktu. Sultan Agung secara pribadi mengawasi setiap detail, memastikan bahwa pasukannya bergerak seperti mesin yang diminyaki dengan baik. Pasukannya berangkat dalam kelompok yang lebih kecil dan gesit, dengan tim pengintaian yang memeriksa pertahanan Batavia. Taruhannya lebih tinggi sekarang, kegagalan bukan lagi pilihan. Sultan Agung bertekad untuk menang dengan segala cara. Ketika pasukan Sultan Agung mendekati Batavia untuk kedua kalinya, Belanda bersiap. Berita tentang kembalinya Sultan telah menyebar seperti api, dan para pembela siap untuk apapun yang terjadi selanjutnya. Suara meriam bergema di seluruh cakrawala saat Belanda mulai menembaki pasukan Mataram yang maju. Tanah bergetar dengan setiap ledakan. Meskipun diserang habis-habisan, pasukan Sultan Agung terus maju, memanfaatkan medan untuk keuntungan mereka. Tapi ini bukan lagi serangan yang sederhana. Belanda telah memperkuat posisi mereka, menempatkan lebih banyak tentara di tembok dan di sepanjang tepi sungai. Tentara Sultan Agung berlarian mencari perlindungan, tapi senjata Belanda sepertinya tak ada habisnya, akurasinya mematikan. Pengepungan mulai mengambil karakter yang berbeda sekarang, dan pasukan Mataram menemukan diri mereka dalam pertempuran ketahanan daripada kekuatan langsung. Sultan Agung tahu bahwa konfrontasi langsung hanya akan menyebabkan kerugian lebih lanjut. Matanya terbakar dengan keinginan untuk mengakali musuh-musuhnya. Dia memerintahkan para insinyurnya untuk menggali terowongan di bawah tembok Belanda, diam-diam merusak pertahanan mereka. Anak buahnya bekerja siang dan malam, menggali secara rahasia sementara Belanda tetap tidak menyadarinya. Suasananya tegang, setiap saat, setiap suara, potensi alam. Namun kecerdikan Sultan Agung akan membuahkan hasil. Pasukan Mataram menanam bahan peledak di lokasi strategis di dalam terowongan, berencana untuk meledakkan gerbang dari bawah. Sementara itu, Sultan memerintahkan serangan terhadap jalur pasokan Belanda, berharap bisa membuat para pembela menyerah karena kelaparan. Namun, Belanda segera menyadari ada yang tidak beres, dan langkah-langkah balasan mereka menjadi semakin putus asa.
Perang mengambil arah yang buruk saat penyakit menyebar di kedua belah pihak. Hutan lebat, ditambah dengan panas dan kondisi yang tidak bersih, membuat penyakit menyebar dengan cepat. Tentara dari kedua pihak menjadi lemah dan demam, dan kamp yang dulunya ramai menjadi sepi, kecuali untuk keluhan orang-orang yang sakit. Kelaparan menjadi ancaman yang semakin besar saat persediaan menipis, dan panas yang menyengat memberi dampak pada pasukan. Pasukan Mataram, yang sudah berjuang dengan semangat, mulai pecah. Beberapa tentara membelot, tidak tahan dengan kondisi yang keras. Sultan Agung, sebagai pemimpin, terus menjaga fokus anak buahnya, meskipun dia juga merasakan beban. Dia mulai melihat dampak perang pada tentaranya, bukan hanya dalam jumlah nyawa yang hilang tetapi juga dalam semangat pasukan itu sendiri. Dia harus menemukan cara untuk membalikkan keadaan atau berisiko kehilangan segalanya. Di saat-saat tergelap pengepungan, seorang pengkhianat muncul. Salah satu penasihat Sultan Agung yang paling dipercaya, seorang pria yang telah bersamanya sejak hari-hari awal pemerintahannya, terungkap telah memberikan informasi kepada Belanda. Pengkhianatan ini menghantam jantung kubu Mataram, menghancurkan kepercayaan Sultan Agung pada lingkaran dalamnya. Pengkhianat itu telah membocorkan rahasia militer yang penting, termasuk lokasi terowongan dan bahan peledak. Ketika pasukan Belanda menyergap posisi kunci Mataram, kemarahan Sultan Agung mendidih. Dia memerintahkan keadilan yang cepat, dan pengkhianat itu dieksekusi di tempat. Tapi kerusakan sudah terjadi, pasukan Sultan Agung jadi kacau, dan semangat tak tergoyahkan dari tentaranya sekarang goyah. Pengkhianatan ini menandai titik balik dalam penyerangan, memaksa Sultan Agung untuk mempertimbangkan rencananya sekali lagi. Kamp itu sunyi kecuali dengungan musik gamelan di kejauhan yang dimainkan untuk menenangkan saraf para prajurit yang lelah. Sultan Agung berdiri di bawah langit Jawa yang luas, menatap cakrawala tempat Batavia berada. Wajahnya, yang diterangi oleh cahaya obor yang berkedip, tidak menunjukkan rasa takut, hanya tekad yang kuat. Dia berbicara kepada anak buahnya, mengakui pengorbanan mereka dan mengingatkan mereka tentang pentingnya misi mereka. Kita tidak hanya berjuang untuk tanah atau kekayaan, tetapi untuk jiwa rakyat kita. Para prajurit, meskipun babak belur dan lemah, menemukan tujuan baru dalam kata-katanya. Ketangguhan Sultan Agung menjadi mercusuar yang membimbing pasukannya melewati kegelapan. Pengkhianatan itu telah melemahkan pasukan Mataram, tetapi Sultan Agung tahu bahwa pengepungan tidak dapat berlarut-larut tanpa batas. Dia memutuskan untuk meluncurkan satu serangan habis-habisan terakhir di Batavia. Saat fajar, para tentara berbaris untuk apa yang mereka bisa jadi pertahanan terakhir mereka. Suara teriakan perang bercampur dengan suara meriam yang menggelegar dari benteng Belanda. Tentara Mataram mengeluarkan semua yang mereka punya, panah memenuhi langit, menara pengepungan bergerak maju, dan terowongan meledak dalam ledakan gemuruh tanah dan batu. Tanah bergetar saat tembok Batavia bergetar tetapi tidak henti. Belanda, yang dibentengi dan tanpa henti, merespons dengan presisi yang menghancurkan. Medan perang menjadi pusaran kekacauan, keberanian, dan patah hati. Terlepas dari keberanian mereka, pasukan Mataram tidak dapat menembus pertahanan Batavia. Meriam Belanda merobek barisan mereka, dan tentara yang berhasil mencapai tembok ditebas oleh tembakan senapan. Sultan Agung sendiri berkuda ke tengah-tengah pertempuran, mengumpulkan pasukannya dan bertempur bersama mereka. Tetapi ketika matahari terbenam di bawah cakrawala, menjadi jelas bahwa serangan itu mengalami kekalahan. Sultan Agung memerintahkan mundur, suaranya berat dengan kesedihan tapi tegas. Para prajurit, banyak di antara mereka yang terluka dan putus semangat, patuh, meninggalkan sisa-sisa peralatan pengepungan mereka yang hancur dan kenangan tentang rekan-rekan mereka yang gugur. Saat pasukan Mataram berjalan dengan susah payah kembali ke daerah asalnya, beban kekalahan itu terasa. Namun, Sultan Agung menolak untuk membiarkan keputusasaan melahapnya. Dia menghabiskan perjalanan panjangnya merenungkan pelajaran dari perang, pikirannya sudah merancang rencana untuk masa depan. Mimpi itu belum mati. Batavia hanyalah satu pertempuran dalam perang yang jauh lebih besar untuk jiwa negeri ini. Dia memberitahu para jenderalnya pada suatu malam dalam perjalanan. Kata-kata Sultan Agung menginspirasi pengikut terdekatnya, membangkitkan kembali komitmen mereka terhadap visinya. Sultan tahu bahwa persatuan tidak akan datang dengan mudah,
tapi tekadnya untuk mewujudkannya semakin kuat. Sekembalinya ke Mataram, Sultan disambut dengan emosi campur aduk. Orang-orangnya, yang telah menantikan berita kemenangan, kecewa mengetahui kekalahan itu. Namun, Sultan Agung berbicara kepada mereka dengan kejujuran dan kekuatan. Dia berbicara bukan tentang kegagalan tetapi tentang ketahanan, mendesak rakyatnya untuk melihat serangan ke Batavia sebagai langkah menuju tujuan yang lebih besar. Di balik layar, Sultan bekerja tanpa lelah untuk membangun kembali pasukannya dan memperkuat kerajaannya. Dia mengalihkan fokusnya ke dalam, memperbaiki infrastruktur Mataram dan menjalin aliansi dengan wilayah tetangga. Kekalahan di Batavia tidak membuatnya berkecil hati, sebaliknya, itu menjadi dasar untuk warisannya yang abadi. Sementara itu, di Batavia, Belanda merayakan kemenangan mereka tetapi tetap waspada. Mereka telah melihat secara langsung keganasan pasukan Mataram dan tahu bahwa ambisi Sultan Agung masih jauh dari padam. Benteng, meskipun menang, memiliki bekas luka pengepungan, tembok yang runtuh, sumber daya yang terkuras, dan tentara yang kelelahan. Kepemimpinan Belanda, meskipun lega, memandang Sultan Agung dengan rasa hormat yang baru ditemukan, mengetahui bahwa kegigihan Sultan suatu hari nanti akan menantang mereka lagi. Pada bulan-bulan setelah pengepungan ke Batavia, Sultan Agung mencari pelipur lara dan kebijaksanaan melalui meditasi dan latihan spiritual. Dia berkonsultasi dengan penasihat spiritualnya, yang mengingatkannya bahwa setiap perjuangan adalah ujian iman dan ketekunan. Sultan Agung mulai melihat serangan yang gagal bukan sebagai kekalahan tetapi sebagai pelajaran ilahi. Dia memutuskan untuk memperkuat tidak hanya pasukannya tetapi juga inti spiritual rakyatnya, menanamkan dalam diri mereka rasa persatuan yang melampaui medan perang. Meskipun serangan melawan Belanda di Batavia telah berakhir, dampaknya beriak di seluruh Nusantara. Serangan Mataram ke Batavia telah menginspirasi kerajaan kecil dan desa-desa untuk melawan kontrol Belanda. Kisah keberanian dan visi Sultan Agung menyebar luas, menanam benih pemberontakan di hati banyak orang. Belanda menghadapi perlawanan yang semakin meningkat, cengkeraman mereka di Jawa semakin lemah setiap tahun. Meskipun Sultan Agung tidak pernah hidup untuk melihat mimpinya untuk bersatu Nusantara terwujud, upayanya meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah. Serangannya melawan Batavia menjadi simbol perlawanan dan ketahanan, pengingat bahwa bahkan musuh yang paling tangguh pun tidak dapat mematahkan semangat rakyat yang bertekad. Visi Sultan Agung terus hidup melalui para penerusnya, menginspirasi generasi mendatang untuk melanjutkan perjuangan demi persatuan dan kemerdekaan. Disclaimer, cerita ini dibuat berdasarkan versi yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence. Dengan demikian ada kemungkinan terjadi perbedaan dengan cerita sejarah yang sesungguhnya. Demikian pula penggambaran tokoh dan latar yang ada juga merupakan sebuah ilustrasi dari para tokoh tersebut.